Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arogya paranang labha. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Baik Bapak Ibu Saudara, senang bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara pada malam puja bakti menyambut Hari Raya Waisak pada malam hari ini. Iya Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya ingin memulaikan dhamma berkaitan dengan kesehatan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, bila kita melihat zaman sekarang itu semua sudah modern. Bahkan pertanian, peternakan, industri seperti pembuatan barang-barang semua sudah menggunakan mesin dan begitu maju. Dan kita pun juga sekarang tidak bisa bebas dari atau ketergantungan dari gadget atau HP. Jadi Bapak Ibu Saudara, zaman terus berkembang dan terus semakin maju. Tapi tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, ada yang sebenarnya juga terus berkembang selain teknologi, yaitu adalah penyakit. Flu yang kita alami tahun lalu bukan flu yang sekarang, karena flu itu juga terus berevolusi. Bahkan tahun ini ada isu super flu. Dan tahun 2019 kita sangat dikagetkan dengan wabah yang namanya corona, yang membawa pada dunia bisa sampai isolasi hampir 2 tahun, yang memberikan dampak begitu besar. Karena di saat itu tingkat kematiannya begitu tinggi dan waktu itu belum ada obatnya, sehingga membuat kita menjadi panik. Itulah Bapak Ibu Saudara, dan masih ada penyakit-penyakit lain yang masih belum ditemukan obatnya. Sekarang coba Bapak Ibu lihat di berita, ada hantavirus, sekarang ada outbreak virus yang terbaru yaitu di Afrika. Ini namanya adalah virus Ebola. Jadi masih banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul dan belum ditemukan obatnya. Jadi itu membawa kekhawatiran pada kita sehingga kita menjadi tidak tenang. Untuk itulah pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menguraikan dhamma berkaitan dengan penyakit atau kesehatan. Topiknya malam hari ini adalah kesehatan. Definisi sehat Bapak Ibu Saudara adalah menurut KBBI, sehat berarti baik seluruh badan serta bagiannya bebas dari sakit atau normal dan baik termasuk juga jiwa dan pikiran. Dengan kata lain, definisi sehat ini mencakup kondisi tubuh yang tidak sakit dan juga kondisi mental yang sehat dan waras. Sehat secara fisik, keadaan di mana badan dan setiap bagiannya atau organnya itu dalam kondisi baik atau tidak sakit. Yaitu apa? Misalkan mata. Bila mata Bapak Ibu Saudara bisa melihat dengan jelas tanpa bantuan alat bantu seperti kacamata atau softland, berarti mata Bapak Ibu Saudara dikatakan sehat. Tapi bila mata Bapak Ibu Saudara sudah perlu bantuan softland, terus juga kacamata ataupun melihat dengan tidak jelas, biasanya itu juga ada, kalau orang tua biasanya katarak. Itu berarti kondisi mata kita sedang tidak sehat. Itulah yang didefinisikan sebagai sehat secara fisik, di mana organ tubuh kita bisa berfungsi secara normal. Kemudian adalah sehat secara mental, kondisi jiwa dan pikiran yang normal dan baik, tidak terganggu atau sakit. Orang dengan kesehatan mental baik mampu berpikir secara jernih, produktif, dan menjalin hubungan secara
positif. Contoh pikiran kita tidak diisi dengan hal-hal yang negatif atau rasa cemas yang berlebihan ataupun rasa kekhawatiran, ketakutan secara berlebihan. Contohnya apa Bapak Ibu Saudara? Contohnya adalah sekarang itu banyak orang karena beban pikiran yang terlalu berat, orang itu bisa kena panic attack. Nah, sekarang juga banyak orang yang dipenuhi ketakutan karena pikirannya sendiri. Jadi overthinking, jadi tidak bisa tidur, akhirnya insomnia. Itu adalah yang disebabkan oleh pikiran kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Bila kita membahas tentang kesehatan, maka kita tidak bisa lepas dari pembahasan penyakit. Sang Buddha menjelaskan dalam Roga Sutta disebut ada 2 jenis penyakit. Yang pertama adalah penyakit fisik atau Kayiko Rogo. Yang kedua adalah penyakit batin atau Cetasiko Rogo. Penyakit fisik itu sangat wajar untuk dialami Bapak Ibu Saudara. Selama kita masih memiliki tubuh jasmani, maka wajar untuk kita akan mengalami penyakit. Sang Buddha sendiri yang dikatakan sudah mencapai tingkat penerangan sempurna, itu pun juga masih mengalami sakit. Sakit apa? Sakit pinggang, sakit kepala, dan waktu sebelum Sang Buddha mencapai parinibbana, dikatakan Sang Buddha sakit keras. Salah satunya adalah diare. Itulah Bapak Ibu Saudara bahwa Sang Buddha sendiri pun juga masih mengalami sakit pada tubuh jasmaninya. Tapi kita juga mengetahui bahwa sakit itu adalah hal yang wajar. Tapi bukan dibiarkan begitu saja. Oh, saya sakit, ya nggak apa-apalah, wajar, tidak usah diobati. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sang Buddha mengajarkan bagaimana kita menjadi bijaksana. Caranya adalah dengan cara tubuh ini wajar menjadi sakit, tapi juga harus dijaga agar tidak sakit. Karena kita tahu bahwa tubuh jasmani ini kalau sakit akan membawa pada penderitaan atau dukkha. Jadi sebaiknya tubuh jasmani ini juga dijaga dengan baik. Kemudian adalah penyakit batin, adalah penyakit yang diderita oleh siapapun yang belum mencapai tingkat kesucian arahanta. Dikatakan bahwa orang yang belum mencapai tingkat kesucian itu dikatakan masih gila. Karena apa? Karena masih dikuasai oleh loba, dosa, dan moha atau kekotoran batin, yaitu adalah keserakahan, amarah, dan ketidaktahuan. Untuk itulah sebenarnya Sang Buddha mengajarkan Dhamma, yaitu agar kita terbebas dari sakit batin ini Bapak Ibu Saudara, dengan praktik-praktik Dhamma seperti dana, sila, samadhi, dan pengembangan panya. Dan bila kita membahas tentang sakit batin dan juga sakit tubuh jasmani, maka itu tidak bisa dilepaskan. Saat tubuh jasmani kita ini menjadi sakit, maka terkadang pikiran kita juga menjadi sakit. Contohnya apa? Contohnya bila Bapak Ibu Saudara sedang misalkan sakit stroke atau sakit yang berat, secara pikiran pun juga akan menjadi down, akan juga terganggu. Saya pernah Bapak Ibu Saudara mendapat cerita dari orang yang bisa pulih dari stroke, bahkan dia stroke sampai 2 kali. Saat dia stroke itu Bapak Ibu Saudara, dia melihat anak kecil itu lari-lari depan rumahnya. Itu dia marah Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena dia tidak bisa berjalan, jadi dia tidak bisa menerima kondisi fisiknya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara juga yang membedakan kita dengan Sang Buddha. Sang Buddha sakit secara fisik, tapi Sang Buddha tidak sakit secara batin. Sedangkan kita yang masih putu jana ini, saat fisik kita sakit, maka
jasmani atau pikiran atau batin kita ini juga ikut sakit, Bapak Ibu Saudara. Arogya paramang laba, ini adalah kutipan dari Dhammapada ke-204, Bapak Ibu Saudara. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar dikatakan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena coba kalau Bapak Ibu Saudara, walaupun Bapak Ibu Saudara kaya, memiliki jabatan, memiliki segalanya, tapi kondisi Bapak Ibu Saudara sakit, apakah Bapak Ibu Saudara bisa menikmati harta yang Bapak Ibu Saudara miliki? Bisa, misalkan mau makan apa bisa beli, tapi tidak bisa menikmati. Bisa makan makanan yang enak, tapi rasanya sudah tidak enak. Kemudian kalau sudah sakit tertentu akan tidak punya pantangan makan. Dan juga orang kalau sudah sakit itu mau ketemu keluarga, mau kumpul keluarga itu bukan senang, tapi terkadang malah takut. Takut apa? Takut nyusahin. Dan juga misalkan kalau kita sakit, kita juga mau bekerja, mau kumpul keluarga, mau jalan-jalan pun tidak enak. Coba Bapak Ibu Saudara kondisi sakit tapi punya uang, mau keluar negeri juga tidak bisa menikmati harta yang dimiliki. Dan juga pada akhirnya harta yang dimiliki dan dicari dengan susah payah, ujung-ujungnya habis untuk apa? Habis untuk berobat. Karena coba kalau Bapak Ibu Saudara lihat berobat di zaman sekarang, berapa banyaknya habisnya harta. Ini kisah dari keluarga saya sendiri. Kakek nenek saya itu dulu kerja mati-matian, bahkan sampai subuh. Dulu kakek nenek saya itu kerja pokoknya sehari harus bisa nabung. Kalau nggak begitu tidak berhenti untuk bekerja. Dulu nabungnya itu nabung emas. Jadi gimana caranya setiap hari harus bisa nabung. Tapi sudah bisa beli rumah, bisa beli macam-macam. Tapi pada akhirnya apa? Tua-tua juga sakit. Nenek saya kena penyumbatan pembuluh darah otak. Nah, sekali beli obat itu mahal sekali. Belum juga katarak, belum lagi juga sakit di lututnya ini. Jadi setiap berapa lama sekali harus cairan di lutut ini, kan kita punya bantalan. Nah, bantalannya itu sudah kempes sehingga tulang ini akan saling bergesekan dan itu luar biasa sakit. Dan itu akan mengeluarkan cairan. Nah, cairan itu harus diambil. Kemudian harus diberikan seperti pelumas biar bantalan itu bisa mengembang lagi. Itu juga mahal, belum juga sakitnya luar biasa. Kemudian kakek saya juga akhirnya kena autoimun, yaitu kena autoimun yang sangat langka, yaitu namanya Bolosus pemphigoid. Nah, suatu malam kakek nenek saya ini ngomong-ngomong di meja makan, "Pak, kita dari dulu dari masih muda kerja mati-matian ya, dari pagi kadang sampai pagi, bisa beli ini itu, tapi akhirnya juga habis. Untuk apa? Untuk berobat." Itulah Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kesehatan adalah yang paling berharga. Kemudian Sang Buddha juga menjabarkan atau menjelaskan dalam Giri Mandana Sutta, dalam Anguttara Nikaya terdapat empat sebab yang dapat menimbulkan penyakit pada tubuh manusia. Yang pertama adalah iklim yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua adalah pikiran atau cita. Kemudian karena makanan. Yang keempat barulah perbuatan karma buruk. Bapak Ibu Saudara, saat Bapak Ibu Saudara sakit, biasanya kita menyalahkan salah satu sebab. Wah, cuacanya lagi ndak enak ini, saya jadi sakit. Atau misalkan habis makan apa, mungkin perutnya mules. Jadi menyalahkan makanan yang dimakan. Nah, tapi ini uniknya umat Buddha. Kalau udah sakit menyalahkan karma buruk. Nah,
waduh Bante, saya sakit karena karma buruk saya berbuah. Padahal belum tentu karena karma buruk yang sedang berbuah, tapi bisa juga karena sebab-sebab yang lain. Baik Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah pengaruh iklim yang tidak sesuai. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kadang cuaca itu panas, kadang cuaca itu juga dingin, kadang juga hujan seharian. Tapi apakah itu bisa Bapak Ibu Saudara kendalikan? Tidak bisa, itu adalah hal yang alami. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara kendalikan. Tidak bisa kalau kita mau panas dia akan panas, karena kalau bisa begitu saat kita mau panas orang lain mau dingin. Semoga lah mataharinya bersinar terang, saya mau jemur kerupuk. Yang nyewain payung berharap hujan. Jadi tidak bisa kalau kita mau ngatur namanya cuaca. Jadi kalau kita berusaha untuk mengendalikan cuaca, pada akhirnya kita yang menderita sendiri. Terus apa yang bisa kita lakukan adalah pencegahan Bapak Ibu Saudara. Karena itulah yang bisa kita kendalikan, karena faktornya adalah diri kita sendiri. Saat kita tahu musim panas, wah luar biasa panas, ya bagaimana kita tidak keluar di waktu-waktu tengah hari. Dan misalkan kita harus bekerja di bawah terik matahari, ya menggunakan mungkin sunblock biar tidak kulitnya terbakar, atau mungkin pakai topi, atau mungkin kalau petani itu apa namanya, caping ya, atau topi yang dari bambu itu. Kemudian juga minum air yang cukup agar apa? Agar tidak dehidrasi. Itulah yang bisa dilakukan Bapak Ibu Saudara. Kemudian misalkan musim terlalu dingin, cuacanya terlalu dingin, apa yang bisa kita lakukan? Ya minum vitamin. Kemudian juga menggunakan pakaian yang hangat, tidak keluar pada malam hari. Itulah yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Misalkan kita tahu musim hujan, ya jangan keluar saat hujan-hujanan. Kemudian misalkan kita sudah tahu nih musim hujan, kalau bawa motor ya ingat bawa jas hujan. Ataupun misalkan kalau jalan kaki ya ingat bawa payung, agar kita tidak kehujanan, agar kita tidak sakit. Itulah yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan cuaca. Kemudian yang kedua adalah pikiran atau cita. Faktor penyakit ini juga bisa disebabkan oleh pikiran. Sang Buddha dalam berbagai khotbahnya menekankan pada pentingnya untuk mengendalikan pikiran, karena pikiran dikatakan adalah pelopor. Di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, dengan kita pegang gadget, tiap hari pegang HP, itu banyak informasi yang masuk dan cepat sekali kita mendapatkan info. Misalkan terjadi kerusuhan, misalkan terjadi ada wabah penyakit, misalkan ada terjadi krisis atau apapun, itu informasi begitu cepat masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga tanpa kita sadari itu membawa batin kita itu dipenuhi terus dengan kecemasan dan ketakutan. Sehingga pada akhirnya apa? Kita menjadi sulit tidur. Atau misalkan overthinking, atau memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Atau kita menjadi stres. Itu juga bisa mempengaruhi jasmani kita. Coba misalkan nih Gen Z atau anak-anak muda, karena stres bisa kena sakit GERD atau sakit lambung. Nah, karena juga pikiran yang terus juga dipenuhi ketakutan, kita bisa juga kena panic attack. Itulah karena pikiran kita juga bisa sakit Bapak Ibu Saudara. Ini juga yang saya akan sampaikan adalah kisah nyata. Dulu saya kena sakit GERD sebenarnya, sampai sekarang pun saya masih kena GERD. Itu awalnya apa? Karena saya disiksa oleh pikiran sendiri. Awalnya saya itu harus merawat engkong saya yang sakit dan emak saya yang sakit. Nah, saat itu juga saya juga harus bekerja. Di saat itu perusahaan juga sedang tidak baik-baik saja, karena perusahaan mulai kolaps atau mulai bangkrut.
saya itu harus pulang pergi karena engkong saya dirawat di rumah sakit di Malang, dan itu biasanya tidak mau dijaga oleh orang lain. Jadi saya harus PP terus pulang pergi. Pagi saya harus ke kantor, sore setelah pulang kantor saya harus kembali ke Malang untuk ke rumah sakit. Dan semua, kebetulan engkong saya juga adalah kepala keluarga, jadi semua urusan itu dipegang oleh engkong saya. Dan saat itu semua tanggung jawab diserahkan kepada saya, baik itu masalah di kantor maupun di rumah tangga. Saya yang belum punya pengalaman banyak harus menghadapi begitu banyak permasalahan, sehingga saya menjadi stres sendiri. Yang sebenarnya jawabannya gampang, karena dipikir secara terus menerus, akhirnya pusing sendiri, dan pada akhirnya masalahnya juga tidak selesai. Akhirnya karena saya jadi sulit tidur, lama-lama stres, lama-lama kena GERD. Sudah GERD itu tidak bisa makan. Nah, lengkaplah sudah penderitaannya. Tidur tidak bisa, makan tidak bisa, yang ada lemes. Itulah Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita menjaga pikiran kita sendiri. Itulah Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita menjaga pikiran kita. Kalau kita dikuasai oleh terus pikiran kita, lama-lama akan membawa pada penderitaan. Kalau sekarang sih saya tidak mau Bapak Ibu Saudara disiksa oleh pikiran. Misalkan saya sudah mulai overthinking, saya sudah bilang ke diri saya sendiri, masih mau menderita seperti dulu. Dan juga misalkan muncul pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, saya akan bilang bahwa sekarang saya mau istirahat. Misalkan ada pikiran yang muncul, saya bilang itu bukan urusan saya. Dengan cara ditampis secara terus-menerus, lama-lama overthinking itu akan hilang. Dan pada akhirnya kita bisa istirahat dan tidur. Karena percuma Bapak Ibu Saudara, dipikir terus juga tidak ada habisnya, tidak akan selesai. Lebih baik kita memberikan waktu kepada diri kita sendiri. Misalkan ada masalah, misalkan kita mau berpikir 1 jam, berikan waktu 1 jam untuk berpikir. Setelah itu jangan diikuti, karena kalau diikutin terus tidak ada habisnya. Kemudian yang kedua adalah makanan Bapak Ibu Saudara. Jadi karena makanan kita bisa juga menjadi sakit. Salah satu faktor penyakit adalah karena disebabkan oleh makanan, baik itu kekurangan maupun itu kelebihan. Kalau kita kekurangan makan, kita juga bisa menjadi sakit. Sakit apa? Kurang malnutrisi. Ataupun saat Bapak Ibu Saudara sedang lapar sekali, apakah itu perasaan nyaman atau perasaan sakit? Itu adalah perasaan yang sakit. Kemudian kalau kita kekenyangan juga itu adalah sakit. Kalau kita terlalu begah itu juga sakit. Jadi makan itu juga bisa menyebabkan sakit. Kalau kita misalkan terlalu banyak mengkonsumsi gula, terutama yang muda-muda. Zaman dulu masih agak sedikit orang mengkonsumsi gula. Sekarang makanan kemasan itu penuh dengan gula, minuman penuh di kemasan itu juga penuh gula. Belum lagi obat-obatan. Jadi bisa menyebabkan kita sakit. Saya pernah lihat ada anak masih umur 12 tahun itu sudah sakit gula. Ditanya, kenapa kok bisa sakit gula? Tidak pernah minum air putih. Minumnya minuman kemasan. Minum teh, minum seperti Pocari, minum juga soda-soda. Jadi tidak pernah mau minum air putih. Terus makan juga makanan senangannya yang instan atau ultra processed food, seperti sosis instan, nugget, fast food. Akhirnya sakit. Itulah Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak berhati-hati berkaitan dengan makanan, pada akhirnya bisa membuat kita menjadi sakit. Nah, ini yang keempat, yaitu adalah akibat dari perbuatan buruk. Jadi Bapak Ibu Saudara misalkan sudah menjaga makan, menjaga pikiran dengan baik,
juga menjaga misalkan musim panas sudah berhati-hati, musim dingin sudah berhati-hati, tapi kok masih sakit aja. Nah, mungkin bisa disebabkan karena karma buruk yang sedang berbuah. Tapi apakah kita pasrah terima, oh karma buruk berbuah, ya udah diterima aja? Tidak Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus bijaksana. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki. Karena kita tidak pernah diajarkan untuk pasrah, terima aja. Tidak. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki karma. Karma itu masih bisa diperbaiki. Jadi bukan yang mutlak atau tidak bisa diubah. Seperti halnya secangkir kopi. Kalau diisi terus dengan kopi ya pahit. Tapi kalau diisi dengan air putih lama-lama akan bening dan rasa pahit itu akan hilang. Jadi karma itu dampak dari karma itu bisa diringankan dengan cara stoplah berbuat karma buruk dan perbanyaklah perbuatan baik. Misalkan kita tahu bahwa kita sakitan, apa yang bisa kita lakukan? Dengan cara berbuat baik dengan berkaitan dengan kesehatan. Dengan cara berbagi obat, berbagi vitamin. Misalkan ada tetangganya yang tidak mampu untuk berobat, mungkin kalau kita ada dana lebih, kita bisa bantu untuk perobatan. Misalkan tahu ada saudara, keluarga, apalagi orang tua yang sedang sakit, itu sangat baik untuk kita tunjang. Karena apa? Karena orang tua adalah dikatakan ladang yang subur selain daripada sangga. Misalkan Bapak Ibu Saudara tidak bisa ketemu para biku, para atasilani, para samanera, Bapak Ibu Saudara masih bisa berdana kepada orang tua Bapak Ibu Saudara sendiri, malah lebih dekat. Dan hasil dari kebajikannya itu juga sama besarnya. Karena orang tua dikatakan juga adalah sebagai Brahma, karena jasanya yang luar biasa besar bagi seorang anak. Dengan kita misalkan menunjang kesehatan orang lain, ya semoga kesehatan kita juga semakin membaik. Itulah yang bisa dilakukan Bapak Ibu Saudara, agar karma buruk yang kita lakukan itu dampaknya akan semakin berkurang. Dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha juga memberikan 5 tips yang dikenal dengan istilah Ayusa Dhamma, yang bagaimana kita menjadi sehat sesuai dengan Dhamma Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah Sappayakari, mengetahui apa yang cocok atau sesuai, yaitu berkaitan dengan obat-obatan, istirahat, cuaca maupun makanan Bapak Ibu Saudara. Tepat yang dimaksud di sini adalah misalkan Bapak Ibu Saudara sakit flu, ya Bapak Ibu Saudara harus minum obat flu, jangan minum obat batuk, ya tidak akan sembuh Bapak Ibu Saudara. Karena tidak tepat kalau mengobatinya sakit flu diobati dengan obat batuk. Itulah yang dikatakan tepat di sini. Kemudian misalkan kita tahu bahwa kita alergi dengan makanan. Misalkan kita tahu alergi dengan seafood, ya jangan dimakan. Karena kalau kita makan, ya kita akan sakit. Dan ini juga mungkin dianggap remeh di Indonesia karena jarang ada yang sakit ini atau alergi ini, yaitu alergi kacang Bapak Ibu Saudara. Di Indonesia kita jarang mendengar ada orang yang alergi kacang. Tapi di luar negeri itu banyak orang yang alergi kacang. Dampaknya itu tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Orang yang alergi kacang itu kalau dia makan kacang itu bisa pernafasannya tertutup. Kalau tidak mendapatkan obat yang tepat itu bisa meninggal. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kita alergi sesuatu, ya kita harus lebih berhati-hati dalam berkaitan dengan makan. Jangan mungkin karena sungkan sudahlah makanlah dikit, malah akhirnya kita sakit. Kita juga harus bijaksana Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua adalah sapaye matanyo, atau mengetahui ukuran yang tepat, yaitu berkaitan dengan obat-obatan, istirahat, cuaca maupun makanan.
Mengetahui ukuran yang tepat itu apa? Misalkan contohnya juga obat-obatan. Bapak ibu saudara kalau udah sakit ke dokter, di dokter dikasih resep, minum obat ini 3 kali 1. Bapak ibu saudara misalkan minum cuma 1 kali sehari, ya tidak sembuh, karena obat itu tidak bisa melawan penyakitnya karena tidak sesuai dosis. Tapi misalkan kita ngide nih, biar cepat sembuh kita minum sehari 6 kali. Yang ada bukan sembuh, yang ada overdosis. Jadi Bapak Ibu Saudara harus minum sesuai dengan dosis. Dengan sesuai dengan dosis maka kita bisa menjadi sembuh. Berkaitan juga dengan istirahat. Bapak Ibu Saudara misalkan seharian tidur aja, istirahat terus, ya sakit kepala. Coba Bapak Ibu Saudara tidur sehari 16 jam, bangun-bangun bukan seger, pusing yang ada, pinggang pun juga sakit. Tapi misalkan Bapak Ibu Saudara kurang istirahat, kerja mati-matian dari pagi sampai malam, sampai subuh lagi, ya juga bisa sakit. Misalkan kurang tidur juga bisa menjadikan kita jadi sakit, kita lemas, gak bisa fokus. Itulah segala sesuatu yang secara berlebihan atau kekurangan bisa membawa pada penyakit. Misalkan juga olahraga. Kalau kita terus olahraga, ya kita juga bisa menjadi sakit, bisa cedera. Tapi kalau kita tidak pernah olahraga juga kita jadi sakit, fisik kita menjadi lemah. Kemudian juga berkaitan dengan makanan. Makan terlalu banyak juga sakit, kekurangan juga sakit. Jadi semua itu sebenarnya pas-pas saja. Makanya ada ucapan, makanlah sebelum terlalu lapar, berhentilah juga sebelum terlalu kenyang. Itulah Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan sabhe matanyu atau mengetahui ukuran yang tepat. Yang ketiga adalah parinata boji atau makan makanan yang matang atau tepat. Kalau tepat tadi sudah dibahas, yaitu mengetahui kalau sudah tidak cocok dengan makanan itu, ya jangan dimakan. Kemudian kalau dikatakan kenapa makan makanan yang matang, kita manusia ini sangat berbeda Bapak Ibu Saudara. Kita adalah satu-satunya makhluk yang makan makanan harus matang, karena pencernaan kita tidak dibuat untuk makan makanan yang mentah. Misalkan kita mau juga misalkan ikut-ikut seperti orang di Korea, makan baby octopus, nah itu yang masih hidup itu, jangan cari penyakit lah. Ada kasus-kasus di mana orang makan baby octopus itu malah tersedak, tidak bisa keluar karena masih terus bergerak, lengket. Ngapain cari kerjaan, cari penyakit sendiri? Makan yang matang aja lah sudah, malah nggak berbuat karma buruk, membunuh makhluk untuk kesenangan seperti itu. Belum lagi bisa membuat kita menderita. Mungkin juga kita mau ikut-ikutan seperti orang Jepang, makan sushi, makan makanan yang mentah. Iya, kalau di sana pemerintahnya mengawasi dengan sangat ketat, dan juga pelaku usahanya itu juga bertanggung jawab. Jadi ikan yang disajikan secara mentah itu memang aman untuk dimakan, dan juga mereka pun tidak di setiap musim. Biasanya di musim-musim yang bukan musim panas, mereka berani untuk makan makanan yang mentah. Karena apa? Makan makanan yang mentah itu bisa mengandung apa? Bakteri salmonella dan juga parasit seperti cacing pita dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara ingat tidak, waktu dulu ada zaman yang namanya flu burung. Apa anjuran dari pemerintah? Masaklah kalau bisa dengan suhu yang tepat, atau masaklah dengan sampai matang. Itulah Bapak Ibu Saudara, karena dimasak dengan matang itu bisa membuat virus dan bakteri dan cacing dan lain sebagainya bisa mati, sehingga aman untuk kita konsumsi. Mungkin kita juga mau niru tren makan nasi dengan telur mentah. Itu telurnya khusus Bapak Ibu Saudara di luar negeri, tidak seperti telur di
Indonesia. Kalau kita mau coba-coba yang ada sakit. Jadi jangan cari masalah, sudahlah makan yang matang-matang saja, tidak usah yang aneh-aneh. Lebih baik mengurangi penyebab untuk kita menjadi sakit, Bapak Ibu Saudara. Kemudian adalah kala cari atau mengetahui waktu yang tepat. Nah, kalau kita tidak mengetahui waktu yang tepat, juga kita bisa menjadi sakit. Misalnya sudah waktunya istirahat, kita tidak istirahat, ya kita juga bisa menjadi sakit. Pagi dipakai malam, malam dipakai pagi, ya kita juga bisa menjadi sakit. Karena apa? Tubuh kita secara jasmani ini sudah punya metabolismenya sendiri. Ini kalau kita bahas secara sains. Jadi tubuh manusia itu, Bapak Ibu Saudara, saat malam itu sampai subuh itu sebenarnya sedang mendetoks atau membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh. Tapi kalau kita balik jam tidur itu, proses itu akan terganggu. Jadi kita akan rawan untuk menjadi sakit. Kemudian juga dikatakan dalam kala cari ini sebenarnya adalah saat kita keluar rumah, itu juga penting, atau beraktivitas. Karena apa? Kalau kita misalkan keluar di tengah hari bolong, saat kepanasan terlalu panas, kita juga bisa jadi sakit. Kemudian saat kita keluar malam-malam, itu juga kita bisa sakit. Dikatakan juga dulu itu, ini nggak tahu benar atau enggak ya, kalau kita keluar sering kena embun malam itu bisa katanya paru-paru basah, tapi itu belum, setahu saya belum terbukti secara medis. Ya setidaknya enggak usahlah cari masalah. Kita misalkan tahu malam itu adalah jam-jam rawan. Jam rawan apa? Rawan kriminal. Dan juga kadang kita misalkan bawa kendaraan malam, itu kadang jalanan kosong. Jadi kita maju kendaraan sengebut-ngebutnya. Kadang ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Mungkin hewan liar lewat, atau mungkin orang juga tidak berhati-hati, atau ada lubang di jalan, kita bisa menjadi celaka. Itulah berkaitan dengan waktu, Bapak Ibu Saudara. Kita juga harus bijaksana berkaitan dengan waktu. Kemudian adalah brahmacari atau praktik kehidupan sebagai pabajita atau hidup selibat. Kenapa bisa lebih panjang usia atau lebih jarang sakit? Bapak Ibu Saudara lihat kalau orang yang hidup sebagai biku, apakah masih macul, angkat-angkat beban berat? Tidak. Karena hidupnya sudah disokong oleh Bapak Ibu Saudara. Kemudian secara pikiran juga cenderung lebih tenang karena tidak dipusingkan untuk mencari uang. Belum lagi urusan rumah tangga. Nah, istrinya ngomel seharian di rumah, stres. Suaminya juga enggak pulang-pulang, keluyuran, mancing, nah stres juga. Jadi karena hal-hal ini kita bisa menjadi stres. Jadi kalau hidup sebagai brahmacari atau kehidupan selibat, itu faktor-faktor yang menyebabkan sakit itu sebenarnya lebih sedikit. Kalau saya sudah bahas begini, udah promosi begini, masa enggak ada yang mau jadi biku atau samanera sih? Yang muda-muda nih lah itu, yang ini tuh bisa lah ikut pabaja, siapa tahu tertarik. Atau siapa nih yang masih muda-muda nih, mungkin mau, mungkin saya udah promosi loh, masa enggak mau, masa enggak dapet sih 1-2. Ya itulah Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan kesehatan yang sesuai dengan dhamma. Kisah yang dapat menginspirasi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kisah dari Raja Pasenadi dari Kosala. Raja Pasenadi dari Kosala ini adalah seorang raja Bapak Ibu Saudara yang sangat berbakti terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, yang sangat menyokong Sangha. Nah suatu hari ia sedang makan. Ia makan, namanya seorang raja, ia makan semua sebanyak apapun bisa. Mau makan yang semewah apapun bisa. Ia makan dikatakan sebakul nasi dengan lauk kari daging
belum lagi makanan-makanan pendampingnya. Nah, Raja Pasenadi Kosala ini juga memiliki badan yang agak berisi. Nah, setelah dia makan dengan kenyang, ternyata tiba-tiba Sang Buddha lewat dengan rombongan para biku. Nah, Raja Pasenadi Kosala ini ingin cepat-cepat untuk menghormat kepada Sang Buddha, sehingga ia berlari untuk menghormat kepada Sang Buddha dan bernamaskara di hadapan Sang Buddha. Tapi saat bernamaskara ini nafasnya terengah-engah, sehingga Sang Buddha memberikan nasihat. Ketika seseorang senantiasa penuh perhatian mengetahui kecukupan makanan yang ia makan, penyakitnya berkurang dan ia menua dengan lambat dan menjaga kehidupannya. Nah, saat Sang Buddha memberikan nasihat ini, ada seorang pemuda di belakang Raja Pasenadi Kosala, namanya adalah Sudasana. Kemudian Raja Pasenadi ini meminta kepada Sudasana untuk setiap kali ia makan tolong ulang nasihat dari yang dikatakan oleh Sang Buddha, sehingga ia makan dengan porsi yang cukup, yaitu dikatakan hanya segenggam kepalan tangan dan juga lauk yang sebanding, sehingga ia menjadi kurus dan menjadi lebih sehat. Itulah Bapak Ibu Saudara, seperti yang dibahas tadi, kalau kita makan secara cukup itu bisa membawa kita pada sehat, tapi kalau kita makan secara kekurangan atau berlebihan akan membawa kita pada sakit. Kemudian yang kedua adalah kisah dari Bante Cakupala Thera. Bante Cakupala ini adalah seorang arahanta Bapak Ibu Saudara, tapi ia mengalami kebutaan di kedua matanya, jadi sama sekali tidak bisa melihat. Nah, suatu malam Bante Cakupala ini sedang bermeditasi di depan kutiknya. Kutik itu di hutan. Jadi Bante Cakupala ini meditasi mondar-mandir jalan. Nah, saat dia bermeditasi jalan itu ternyata dia banyak menginjak serangga-serangga. Karena mungkin kalau serangga itu apalagi di hutan yang cahayanya sedikit, kalau kita taruh obor atau cahaya, jadi bisa mendatangkan banyak serangga, menarik perhatian banyak serangga. Sehingga banyaklah serangga yang mati karena diinjak oleh Bante Cakupala. Nah, saat pagi itu ada rombongan para biku yang melintas di depan kutik Bante Cakupala, melihat di depan kutik Bante Cakupala ini banyak serangga yang mati, sehingga mereka berpikir bahwa Bante Cakupala ini sengaja membunuh serangga-serangga ini dan diadukanlah kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha setelah mendengarkan kisah yang disampaikan oleh para biku ini, Sang Buddha menjawab, "Wahai para biku, Cakupala itu sudah mencapai tingkat kesucian arahanta, jadi tidak mungkin bagi dirinya untuk menyakiti apalagi membunuh makhluk. Sehingga itu pasti bukan didasari atau dilandasi karena kesengajaan." Kenapa Bante Cakupala bisa melakukan hal itu? Karena ia buta. Kenapa ia bisa buta? Karena dalam kehidupan lampaunya ia adalah seorang tabib. Yang dikatakan ia adalah seorang tabib yang sangat hebat. Nah, sebagai seorang tabib yang sangat hebat, pasti banyak orang yang mau berobat kepadanya. Suatu hari ada seorang ibu dan juga anaknya yang ingin berobat ke tabib ini, tapi tidak memiliki uang sama sekali. Lalu apa yang bisa ditawarkan? Ibu ini menawarkan bahwa kalau tabib ini bisa menyembuhkan matanya yang hampir buta ini, maka ia dan anaknya akan untuk selamanya akan mengabdi kepada tabib ini. Karena mendengar hal itu, tabib ini mau mengobati. Diobati sekali, diberikan obat, ternyata membaik matanya. Tapi kemudian setelah itu kembali lagi ke tabib ini. Kemudian tuh tabib itu bertanya, "Apakah matamu membaik atau sembuh?" Karena ibu ini takut bahwa ia harus mengabdi seumur hidup kepada tabib ini, ia mengatakan tidak. Tapi tabib ini juga bukan tabib yang bodoh. Ia mengetahui bahwa matanya ini sebenarnya sudah membaik. Kemudian dibuatkanlah obat yang kedua kalinya, tapi bukan tujuannya untuk menyembuhkan, tapi agar mata dari perempuan ini menjadi buta. Dan terbukti setelah menggunakan obat ini matanya menjadi buta.
Karena perbuatan inilah Bapak Ibu Saudara, Bante Cakupala itu dalam banyak kehidupannya menjadi buta. Karena perbuatan yang di masa lampau. Itulah Bapak Ibu Saudara, karena perbuatan kita di masa lampau itu bisa menyebabkan kita untuk menjadi sakit. Mungkin kadang saya nggak tahu ya, di sini mungkin ada ndak yang suka piara burung. Dulu itu saya suka piara burung. Itu kalau kita mau ngasih makan burung atau ikan arwana itu kakinya itu harus dicopot dulu. Biar apa? Biar burungnya nggak kena kakinya jangkrik yang berduri, yang tajam. Jadi kadang kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, nanti mungkin kehidupan yang akan datang kita bisa cacat kaki. Itulah Bapak Ibu Saudara, karena perbuatan-perbuatan kita saat ini itu bisa mengkondisikan penderitaan untuk kehidupan kita yang mendatang. Nah, ini kita sampai pada kesimpulan. Terkadang kita lupa kesehatan sangatlah berharga. Saat kita sehat, kita kurang mensyukuri kesehatan yang kita miliki. Ini juga berlaku untuk saya, makanya saya membuat ceramah ini. Nah, akhir tahun lalu itu Bapak Ibu Saudara, saya itu sakit gigi, terusan sakit gigi. Ternyata gigi saya yang paling belakang itu tumbuhnya miring, dan itu bukan cuma satu tapi dua, jadi menghantam gigi yang di depannya, jadi mungkin syarafnya terganggu. Nah, karena tumbuhnya miring dan tidak wajar ini tidak bisa dicabut seperti gigi yang normal. Yang bisa dilakukan adalah dibedah. Nah, waktu dibedah itu Bapak Ibu Saudara, sebelum dibedah itu harus dibius. Nah, dibius itu luar biasa sakit Bapak Ibu Saudara. Sudah itu sebelum saya ditangani itu saya ditensi. Tensi saya cuma 120, normal. Dioperasi lah. Nah, waktu dioperasi itu luar biasa sakit waktu dicabut. Karena apa? Akarnya gigi itu dekat dengan pembuluh darah besar dan juga dengan syaraf. Jadi waktu mau dicabut itu, waduh luar biasa sakit. Jadi harus dibius lagi sampai 7 kali. Nah, saya lihat waktu mau dicabut itu darah itu muncrat. Nah, jadi panik juga. Jadi saya hampir pingsan 3 kali. Bahkan waktu ditensi, waktu dioperasi itu sambil ditensi. Tensi itu 240. Nah, sudah selesai? Enggak selesai juga sih, sampai sekarang akar ini masih tertinggal karena saya tidak kuat untuk melanjutin. Setelah selesai operasi dijahit kayak hamster atau pipi ya, kembung. Nah, mau makan enggak bisa, makannya bubur, batuk sedikit sakit. Itulah Bapak Ibu Saudara, kadang saat gigi kita normal-normal aja ya kita biasa aja, enggak mensyukuri saat kita sehat. Tapi saat kita sakit baru kita tahu bahwa kesehatan itu begitu berharga Bapak Ibu Saudara. Kedua, ketika sehat keinginan kita banyak, tapi saat kita sakit apa yang kita inginkan? Untuk kembali sehat. Bahkan kita sudahlah ambillah sudah harta saya semua, yang penting saya kembali menjadi sehat. Itulah Bapak Ibu Saudara, saat kita sehat, wah banyak sekali mau makan enak, mau jalan-jalan, mau ini, mau itu. Itulah Bapak Ibu Saudara, saat kita sudah sakit pada akhirnya kita menginginkan untuk kembali menjadi sehat. Kemudian adalah kesehatan adalah keuntungan yang berharga melebihi harta, kedudukan maupun pengikut. Berusahalah untuk menjaga keuntungan yang telah Anda miliki pada saat ini. Setidaknya pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sehat. Dan semoga juga besok sehat biar bisa ikut waisakan. Kemudian yang keempat adalah jaga diri adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan, menjaga pikiran, menjaga mulut berkaitan makanan. Juga mungkin ucapan, karena kalau kita berucap yang tidak-tidak kita bisa dihujat. Kalau udah dihujat jadi stres jadi sakit.
Kemudian juga menjaga sila atau perbuatan kita, karena dengan kita menjaga sila sebenarnya kita dihindari dari berbagai macam penderitaan. Kemudian yang terakhir adalah berusaha untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental. Kedua hal ini sangatlah penting dan saling berkaitan. Fisik sakit bisa membuat mental kita juga sakit, tapi ketika mental kita dijaga dengan baik atau memiliki ketahanan mental yang baik, maka saat kita sakit kita bisa memerangi sakit kita dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat terkadang kalau orang yang sudah kena sakit kanker yang tingkat akhir stadium 4, dokter udah nyerah, tidak bisa ngobati, apa yang disuruh oleh dokter? Sudah nikmati saja hidup ini. Iya, banyak malah orang yang sakit kanker sudah tahap terakhir malah senang-senang berkumpul dengan keluarga, jalan-jalan, apa yang tidak bisa dilakukan mungkin dulu karena kesibukan akhirnya dilakukan, menjalankan hobi, akhirnya malah karena pikirannya happy, batinnya juga menjadi tenang, malah menjadi sembuh. Itulah makanya pentingnya pikiran ini untuk kita jaga dan kita kendalikan, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya uraikan pada malam hari ini membawa manfaat bagi Bapak Ibu Saudara. Akhir kata, sabi sata bantus kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia.